Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Rafida Fali, NIM 2022 112411, kelas 3C, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam, mata kuliah Model dan Strategi Belajar Mengajar, dosen Dr. Ahmad Ikhwanul Muttaqin MPDI. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Contextual Teaching and Learning atau biasanya disingkat dengan CTL. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama pengertian CTL, yang kedua tujuan dan karakteristik CTL, yang ketiga komponen-komponen CTL, yang keempat penerapan pembelajaran CTL, yang kelima langkah-langkah pembelajaran CTL, yang keenam peran guru dan siswa, dan yang terakhir kelebihan dan kekurangan. Baik, yang pertama tentang pengertian CTL. Menurut Johnson, Contextual Teaching and Learning adalah sebuah proses pendidikan yang bertujuan untuk mendorong para siswa melihat makna di dalam materi akademik yang mereka pelajari dengan cara menghubungkan subjek-subjek akademik dengan konteks dalam kehidupan keseharian mereka. Nah, selanjutnya pengertian CTL menurut John Dewey tahun 1916. Peserta didik akan belajar dengan baik jika apa yang dipelajari terkait dengan apa yang telah diketahui dan terjadi di sekelilingnya. Nah, selanjutnya menurut beberapa para ahli, yaitu Nur Hadi tahun 2003, Sanjaya 2005, Sukmadinata 2004, Desdiknas 2003, mereka menyimpulkan bahwa pengertian CTL adalah konsep belajar yang membantu guru mengkaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga atau anggota masyarakat. Nah, adapun selanjutnya yaitu tujuan-tujuan pembelajaran konstekstual. Yang pertama tujuannya yaitu memotivasi siswa untuk memahami makna materi pelajaran yang dipelajarinya. Yang kedua, agar dalam belajar itu tidak hanya sekedar menghafal, tetapi perlu dengan adanya pemahaman. Yang ketiga, model pembelajaran ini menekankan pada pengembangan minat pengalaman siswa. Yang keempat, model pembelajaran CTL ini bertujuan untuk melatih siswa agar dapat berpikir kritis dan terampil. Nah, selanjutnya model pembelajaran CTL ini bertujuan agar pembelajaran lebih produktif dan bermakna. Yang keenam, model pembelajaran CTL ini bertujuan untuk mengajak anak pada suatu aktivitas yang mengkaitkan materi akademik dengan konteks kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketujuh, pembelajaran model CTL ini bertujuan agar siswa secara individu dapat menemukan dan mentransfer informasi-informasi kompleks dan siswa dapat menjadikan informasi itu miliknya sendiri. Nah, selanjutnya tentang karakteristik pembelajaran CTL menurut Johnson tahun 2007. Yang pertama, karakteristiknya yaitu melakukan hubungan yang bermakna atau making meaningful connection. Maksudnya mengkaitkan pembelajaran dengan kehidupan seseorang, membuat proses belajar menjadi hidup, dan keterkaitan inilah inti dari CTL. Yang kedua, melakukan kegiatan-kegiatan yang berarti atau doing significant works. Atau maksudnya model pembelajaran ini menekankan bahwa semua proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas harus punya arti bagi siswa sehingga mereka dapat mengkaitkan materi pelajaran dengan kehidupan siswa. Nah, selanjutnya belajar yang diatur sendiri atau self-regulated learning atau pembelajaran yang diatur sendiri merupakan pembelajaran yang aktif, mandiri, melibatkan kegiatan menghubungkan masalah ilmu dengan kehidupan sehari-hari dengan cara yang berarti bagi siswa. Selanjutnya, bekerja sama atau collaboration.
Atau siswa dapat bekerja sama, guru membantu siswa bekerja secara efektif dan kelompok, membantu mereka memahami bagaimana mereka saling mempengaruhi dan saling berkomunikasi. Selanjutnya, berpikir kritis dan kreatif atau critical dan creative thinking. Maksudnya, pembelajaran kontekstual membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir tahap tinggi, berpikir kritis, dan berpikir kreatif. Nah, selanjutnya mengasuh dan memelihara pribadi siswa atau nurturing the individual. Maksudnya, dalam pembelajaran kontekstual, siswa bukan hanya mengembangkan kemampuan-kemampuan intelektual dan keterampilan, tetapi juga aspek-aspek kepribadian seperti integritas pribadi, sikap, minat, tanggung jawab, disiplin, motif berprestasi, dan sebagainya. Selanjutnya, mencapai standar yang tinggi atau reaching high standard. Maksudnya, pembelajaran kontekstual diarahkan agar siswa berkembang secara optimal, mencapai keunggulan atau excellent. Tiap siswa bisa mencapai keunggulan asalkan dia dibantu oleh gurunya dalam menemukan potensi dan kekuatannya. Selanjutnya, menggunakan penilaian yang otentik atau use authentic assessment. Maksudnya penilaian autentik menantang para siswa untuk menerapkan informasi dan keterampilan akademik baru dalam situasi nyata untuk tujuan tertentu. Penilaian autentik merupakan antitesis dari ujian standar. Penilaian autentik memberi kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka sambil mempertunjukkan apa yang sudah mereka pelajari. Nah, selanjutnya ada pun komponen-komponen CTL. Yang pertama, konstruktivisme, yang kedua, inquiry, yang ketiga, questioning, yang keempat, learning community, yang kelima, pemodelan, yang keenam, refleksi, yang ketujuh, authentic assessment. Nah, di sini yang pertama ada pendekatan CTL, ada pendekatan tradisional. Yang pertama, masalah konstruktivisme. Pendekatan CTL-nya belajar berpusat pada siswa untuk mengkonstruksi bukan menerima. Kalau pendekatan tradisionalnya, belajar yang berpusat pada guru, formal, dan serius. Nah, selanjutnya inquiry. Pendekatan CTL-nya inquiry yaitu pengetahuan diperoleh dengan menemukan, menyatukan rasa, karsa, dan karya. Kalau pendekatan tradisionalnya, inquiry, pengetahuan diperoleh siswa dengan duduk manis, mengingat seperangkat fakta, memisahkan kegiatan fisik dengan inti. Selanjutnya, bertanya. Pendekatan CTL-nya yaitu belajar merupakan kegiatan produktif, menggali informasi, menghasilkan pengetahuan dan keputusan. Kalau tradisionalnya, belajar adalah kegiatan konsumtif, menyerap informasi, menghasilkan kebingungan dan kebosanan. Nah, itu tentang bertanya. Selanjutnya tentang masyarakat belajar. Yang pendekatan CTL yaitu kerjasama dan maju bersama, saling membantu. Kalau tradisionalnya individualistis dan persaingan yang melelahkan. Nah, yang kelima, pemodelan. Kalau CTL, pembelajaran yang multi-ways, mencoba hal-hal baru, kreatif. Kalau yang tradisional, pembelajaran yang one way, seragam, takut mencoba atau takut salah. Nah, yang ketujuh ada refleksi. Pembelajaran yang komprehensif, evaluasi sendiri atau internal dan eksternal. Yang tradisional, pembelajaran yang terkotak-kotak, mengandalkan respon eksternal guru. Nah, selanjutnya penilaian otentik, penilaian proses dan hasil pengalaman belajar, tes dan non-tes multi aspek. Kalau yang tradisional, penilaian hasil paper and pencil test atau kognitif. Selanjutnya,
Penerapan pembelajaran CTL secara garis besar langkahnya sebagai berikut ini. Yang pertama, kembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri dan mengkonstruksi sendiri. Yang kedua, laksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik. Yang ketiga, kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. Yang keempat, ciptakan masyarakat belajar atau belajar dalam kelompok-kelompok. Yang kelima, hadirkan model sebagai contoh pembelajaran. Yang keenam, lakukan refleksi di akhir pertemuan. Yang ketujuh, lakukan penilaian yang sebenarnya dengan yang betul-betul menunjukkan kemampuan. Untuk mencapai kompetensi yang sama dengan menggunakan CTL, guru melakukan langkah-langkah pembelajaran seperti di bawah ini. Yang pertama, pendahuluan. Guru menjelaskan kompetensi yang harus dicapai serta manfaat dari proses pembelajaran dan pentingnya materi pelajaran yang akan dipelajari. Guru menjelaskan prosedur pembelajaran CTL. Siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan jumlah siswa. Nah, itu termasuk langkah-langkah pembelajaran CTL. Selanjutnya, tiap kelompok ditugaskan untuk melakukan observasi. Misalnya, kelompok 1 dan 2 melakukan observasi ke perpustakaan, dan kelompok 3 dan 4 melakukan observasi ke laboratorium komputer. Yang kedua, melakukan observasi. Siswa ditugaskan untuk mencatat berbagai perangkat listrik dan komputer yang ditemukan di ruangan tersebut. Yang ketiga, guru melakukan tanya jawab sekitar tugas yang harus dikerjakan oleh setiap siswa. Yang kedua, inti. Di lapangan, siswa melakukan observasi ke ruangan sesuai dengan pembagian tugas kelompok. Siswa mencatat hal-hal yang mereka temukan di ruangan sesuai dengan alat observasi yang telah mereka tentukan sebelumnya. Nah, itu kalau di lapangan. Sekarang di dalam kelas, siswa mendiskusikan hasil temuan mereka sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Siswa melaporkan hasil diskusi. Setiap kelompok menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh kelompok yang lain. Penutup, yang ketiga penutup, dengan bantuan guru, siswa menyimpulkan hasil observasi sekitar masalah, misalnya pada pengenalan alat, listrik, dan komputer sesuai dengan indikator hasil belajar yang harus dicapai. Guru menugaskan siswa untuk membuat gambar dan mendeskripsikan tentang pengamatan mereka dengan tema atau alat listrik dan komputer. Nah, adapun kelebihan pembelajaran CTL, yang pertama, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan real. Yang kedua, pembelajaran lebih produktif dan mampu menumbuhkan penguatan konsep kepada siswa. Yang ketiga, konstekstual adalah model pembelajaran yang menekankan pada aktivitas siswa secara penuh, baik fisik maupun mental. Yang keempat, kelas dalam pembelajaran konseptual bukan sebagai tempat untuk memperoleh informasi, akan tetapi sebagai tempat untuk menguji data hasil temuan mereka di lapangan. Yang kelima, materi pelajaran dapat ditemukan sendiri oleh siswa, bukan hasil pemberian dari guru. Yang keenam, penerapan pembelajaran konseptual dapat menciptakan suasana pembelajaran yang bermakna. Nah, itu termasuk kelebihan pembelajaran CTL. Selanjutnya, adapun kelemahan pembelajaran CTL. Yang pertama, diperlukan waktu yang cukup lama saat proses pembelajaran konseptual berlangsung. Yang kedua, jika guru tidak dapat mengendalikan kelas, maka dapat menciptakan situasi kelas yang kurang kondusif. Yang ketiga, guru lebih intensif dalam membimbing. Yang keempat, guru memerlukan perhatian dan bimbingan yang ekstra terhadap siswa agar tujuan pembelajaran sesuai dengan apa yang diterapkan semula. Nah, itu termasuk kelemahan pembelajaran CTL. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe. Thank you. Bye-bye.